Pernikahan kontrak dengan mafia cantik. Episode 02. Pernikahan kontrak. Memikirkannya saja membuat Winda merasa tidak berdaya karena terkurung di tempat ini. Winda pun membersihkan diri dengan membasuh wajah serta mengelap bagian tubuhnya yang tidak terluka menggunakan handuk basah yang ada di dalam kamar mandi tersebut. Setelah itu memakai kembali kain hitam tebal andalannya sambil mengobati luka tusukan di perutnya. Tepat pukul tengah malam lewat. Winda berjalan dengan langkah pelan dan hati-hati. Menyusuri kegelapan. Pokoknya malam itu juga Winda bernekat harus bisa keluar dari tempat John. Dia tidak mau menikah dengan pria yang baru saja dia temui itu. Tap tap tap. Winda terkejut ketika merasa ada tangan yang menyentuh pundaknya. Seketika itu juga lampu menyala. Winda menoleh ke belakang, dadanya berdebar dengan hebatnya. Winda menelan selaifanya mendapati sosok John yang tengah berdiri menatapnya dengan raut wajah datar. Tapi tatapannya begitu tajam. "Apa yang kau lakukan malam-malam begini? Menyelinap seperti maling?" tanya John ketus masih dengan raut wajah datarnya. Aku sangat haus." "Iya, aku haus dan ingin mengambil air minum," jawab Winda gugup terbata-bata. "Dapur di sana. Kenapa arahmu malah ke sini?" tanyanya lagi, membuat Winda semakin terpojok. "Aku tidak tahu jika dapur di sana, karena lampunya mati dan sangat gelap," ucap Winda beralasan. Lagi-lagi ia menelan selaifanya, ketika manik mata John menajam ke arahnya. "Baliklah ke kamarmu, aku akan mengambilkannya untukmu," ucap John menunjuk kamar Winda dengan dagunya. Iya, ucap Winda berjalan perlahan menuju kamarnya. Sial. Persetan dengan pria ini. Kenapa dia sangat otoriter kepadaku? Baiklah, aku akan menginap malam ini, dan besok baru aku akan kabur, batin Winda. John memberikan segelas air putih kepada Winda yang duduk termenung di pinggiran tempat tidur. Winda memalingkan wajahnya, karena sedari tadi ia baru sadar jika John mengenakan piyama tidur yang sangat seksi. Berwarna biru dengan dipadukan les berwarna gold. Terlebih bagian atas dadanya terpampang jelas. Penampilan John membuatnya menelan selaiva beberapa kali. Winda sadar. Kenapa pikiranmu begitu kotor? Pria ini, bukan hanya wajahnya yang tampan tapi dia juga memiliki postur tubuh yang sempurna sebagai lelaki. Istirahatlah, waktu kita tidak banyak. Jangan pernah berpikir untuk kabur dari sini, karena aku tidak akan pernah melepaskan dan akan mencarimu sampai ke pelosok dunia sekalipun, ucap John ketika berada di ambang pintu hendak keluar. Winda tak menjawab masih dengan posisi wajah yang berpaling. Mendengar ancaman dari John, membuat hatinya memanas. Tangannya mencengkram kuat spray tempat tidur. Winda menarik nafas dalam-dalam lalu menghembuskannya dengan berat. Pasti sekarang ini bukan hanya sang adik yang menunggu kabarnya, tetapi juga bosnya. Kikan wanita parubaya yang kini menjadi bosnya. Kikan sendiri dulunya adalah rekan kerja sang ayah. Dia berhati besar mau menerima Winda menjadi anak buahnya. Winda Roses adalah anak dari mafia yang terkenal kejam di zamannya, yaitu Gary Roses, pemimpin geng mafia bernama Roses. Keluarga mereka terpandang dan kaya raya. Sampai pada akhirnya ketika 18 tahun yang lalu ketika Winda berusia 6 tahun. Rumah kediaman Gary Roses beserta keluarganya diserang. Semua anak buah yang menjaga rumah tersebut dibantai dan pelakunya menerobos masuk. Kenangan yang sangat menyakitkan untuk diingat oleh Winda. Tidak ada yang tersisa, kedua orang tuanya meninggal dengan sangat tragis. Hanya tersisa Winda dan adiknya yang sekarang berusia 18 tahun bernama Naya Roses. Karena itu sekarang Winda mati-matian banting tulang menggeluti pekerjaan berbahaya seperti sekarang.
Demi menghidupi dirinya dan sang adik yang masih harus meneruskan pendidikannya. Winda tidak mau sang adik harus menjadi seperti dirinya yang tidak memiliki pendidikan. Seketika air mata Winda menetes tapi cepat-cepat ia mengusapnya. Menangis hanya akan membuat seseorang menjadi lemah. Karena itu Winda tidak mau menangis hanya karena mengingat masa lalu kelamnya. Winda merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur dengan posisi meringkuk seperti udang tanpa memakai selimut. Merasakan hawa dingin yang masuk ke dalam pori-pori kulitnya. Adalah kesenangan sendiri untuk Winda. Untuk membuatnya melupakan kenangan pahit itu sejenak. La pun mulai merasa mengantuk dan akhirnya terlelap. Membiarkan dirinya beristirahat malam ini. Keesokan paginya. Sekarang. Tanya Winda terkejut. Kepalanya menggeleng pelan, pria di hadapannya itu memintanya untuk memutuskan jawaban mengenai persyaratan yang mesti Winda ikuti. John berkata jika dia tidak mau mengikuti persyaratan tersebut, dia akan dilaporkan kepada pihak kepolisian. Aku tidak mungkin menikah dengan pria ini. Tapi aku juga tidak mau masuk penjara, sudah banyak sekali target yang sudah aku bunuh. Bisa-bisa aku dihukum mati, bagaimana dengan Naya nantinya? Aku benar-benar tidak mengerti apa sebenarnya tujuan pria ini ingin menikahiku. Cepat katakan. Aku tidak punya banyak waktu. Ucap John datar dan tenang, sambil menyeruput tehnya. Apa tidak ada syarat lain? Walaupun aku harus menjadi pembantu pun aku bersedia, tapi jika menikah aku tidak bisa. Ucap Winda menatap John dengan tatapan polos. John memalingkan wajahnya. Simple. Jika kau tak mau, itu adalah pilihanmu. Tapi kau harus siap untuk aku laporkan mengenai kejadian kemarin. Ucap John. Persetan dengan pilihanku. Kau sama saja tidak memberikanku pilihan jika seperti itu caranya. Aku benar-benar sudah terpojok. Nona, apa kau bisa menyebutkan namamu? Ucap asisten pribadi John bernama Ken. Pria keturunan Jepang yang ramah kepada semua orang. Hah? Namaku Winda R. Jawab Winda kikuk. Dia hampir lupa untuk memperkenalkan diri semenjak tadi malam. Lagian pikir Winda namanya tidaklah penting karena ujung-ujungnya dia akan kabur sari John. Tapi ternyata jadinya seperti ini. Nona Winda, cepat berikan keputusan Anda. Karena Tuan John tidak memiliki banyak waktu untuk menunggu jawaban Anda. Jelaskan kepada Winda. Winda menarik nafas dalam-dalam sebelum akhirnya dia berbicara. Winda melirik John yang terlihat begitu cuek dan dingin. Pria ini akan menjadi suamiku. Sikapnya begitu cuek dan kaku. Tidak ada tanda-tanda jika dia menyukaiku, tapi kenapa? Aku masih penasaran mengapa dia bersikeras ingin menikahiku. Aku bersedia menikah denganmu. Ucap Winda sambil menutup matanya. Semoga ini akan menjadi keputusanku yang baik. Bagus. Ken berikan dia surat kontraknya. John tersenyum tipis sekilas lalu kembali datar. Ia mentitah Ken untuk memberikan secarik kertas kepada Winda. Surat kontrak. Winda mengernyit. Benar Nona. Surat kontrak pernikahan Anda dan Tuan John. Ucap Ken sambil menyerahkan kertas kepada Winda. Winda meraih kertas itu cepat-cepat lalu membacanya dengan seksama isi dari kertas tersebut. Yang berisi kontrak pernikahan antara dirinya dengan pria dingin di hadapannya itu. Kontrak perjanjian. Saya Winda R. pihak kedua, yang bertanda tangan di bawah ini. Bersedia melakukan pernikahan kontrak ini dengan John Lewis pihak pertama. Selama 6 bulan lamanya. Selepas itu kami akan bercerai layaknya pasangan suami istri lainnya. Dan juga saya bersedia, jika selama kontrak pernikahan berlangsung. Saya akan menuruti apapun yang diperintahkan oleh pihak pertama yaitu John Lewis. Tidak ada kata tidak bersedia di dalam kamusnya.
Karena itu saya akan senantiasa berkata bersedia menuruti semua perkataannya. Sekian dari saya, terima kasih. Winda R. Mata Winda membulat, hidungnya kembang kempis ketika membaca surat pernikahan kontrak tersebut. Tidak masuk akal. Mengapa pernikahan dijadikan permainan seperti ini? Pria ini benar-benar sudah gila. Aku semakin tidak mengerti tujuannya melakukan ini. Tapi mau bagaimana lagi? Daripada aku harus masuk penjara. Dari semua target pria yang ia temui, tidak pernah ada yang seperti John sifat dan tampang dinginnya. Winda pun langsung menandatangani kontrak tersebut. Tanpa berpikir panjang. Semakin cepat ia bertindak, maka akan semakin cepat pula semua permainan ini selesai, pikirnya. Bersiaplah, sekarang juga kita berangkat. Ucap John beranjak dari duduknya meninggalkan Winda dan juga Ken. Berangkat? Kemana? Winda bertanya kepada Ken. Hari ini juga Tuan John dan Nona Winda akan segera menikah. Ken tersenyum lalu menjawab pertanyaan wanita cantik yang berada di hadapannya. Wajahnya seperti orang yang sedang kebingungan. Hari ini juga. Mulut Winda terbuka lebar tak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Ken. Bersiaplah Nona, karena Tuan John tidak suka yang namanya menunggu. Ken berjalan menyusul John ke ruang kerja. Meninggalkan Winda yang masih terdiam. Secepat ini. Aku bahkan belum mempersiapkan diri untuk pernikahan ini. Oke Winda, tetaplah tenang, pernikahan ini hanya sementara. Anggap saja permainan, pria itu juga memiliki tujuan lain untuk pernikahan ini. Ini bukanlah pernikahan asli, kamu harus tetap berada di batasanmu Winda. Winda menghela nafas panjang, menutup matanya sejenak. Fokus adalah obat yang manjur untuk membuatnya tetap tenang. Di perjalanan menuju ke suatu tempat, Ken melajukan mobil dengan kecepatan sedang. Sikapnya yang ramah sangat bertolak belakang sekali dengan tuannya. Di kursi belakang ada Winda dan juga John yang duduk bersebelahan. Suasana di dalam mobil itu begitu hening. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut kedua pria itu. Membuat Winda sendiri menjadi canggung. Winda mengepalkan tangan lalu mengarahkannya untuk menutup mulutnya yang berdeham. Kedua pria itu sama-sama melirik ke arah Winda. Tetapi tatapan mereka berbeda. John hanya melirik sekilas lalu kembali memalingkan wajahnya tidak peduli. Sedangkan Ken yang melirik melalui kaca spion tengah. Tersenyum lalu bertanya. Ada apa Nona Winda? Apa ada sesuatu yang ingin Nona katakan? Apa boleh saya meminjam ponsel? Ragu-ragu Winda menjawab. Oh, tentu saja boleh, Nona bisa menggunakan ponsel saya. Ken meraba saku jas yang ia pakai. Tapi belum sempat dia menyerahkan ponselnya. John terlebih dulu memberikan ponsel kepada Winda. Ini. Pakai saja ponselku, besok aku akan membelikanmu ponsel baru, ucap John dengan tatapan dinginnya. Terima kasih Tuan, tapi saya tidak memerlukan ponsel baru. Karena di rumah saya memiliki cadangan ponsel. Ucap Winda. Seketika tenggorokannya tercekat. Mendapat tatapan tajam dari John. John tidak berkata apa-apa, hanya langsung kembali memalingkan wajahnya. Winda kebingungan kesalahan apa yang ia perbuat. Mengapa ia ditatapi seperti itu? Apa aku salah bicara? Wajahnya begitu menyeramkan. Sepertinya dia mempunyai hati yang begitu dingin. Sampai-sampai tatapannya saja bisa membuatku merinding. Nona Winda, apa Anda sudah membaca surat perjanjian tadi dengan seksama? Ken tertawa pelan sambil bertanya. Aku sudah membacanya dengan benar, memangnya kenapa? Tanya Winda balik, masih belum mengerti dengan keadaan. Kalau begitu bukankah, di perjanjian itu sudah tertulis jelas jika semua perkataan Tuan John, harus Anda ikuti dan tidak boleh membantah sekalipun.
Jelaskan kepada Winda. Winda menghela nafas berat. Dia baru teringat akan perjanjian itu. Sepertinya tuan muda satu ini marah karena merasa Winda sudah membantahnya tadi. Saya minta maaf. Lirik Winda pelan. Tidak apa-apa Nona, kedepannya Anda bisa belajar untuk tidak membantah dan selalu menuruti perkataan Tuan John. Ucap Ken lagi. Iya. Winda menoleh menatap John yang masih enggan untuk menatap dirinya. Ada ya laki-laki yang seperti dirinya. Kenapa dia tidak bilang langsung jika dia marah padaku? Dan malah membiarkan asistennya yang bicara, apa mulutnya itu sangat susah untuk berkata. Baru saja sebentar dia sudah melupakan apa isi perjanjian itu, entah kenapa aku merasa wanita ini sedang menyembunyikan sesuatu. Tapi yang terpenting sekarang aku harus segera menikahinya, masalah latar belakangnya itu gampang. Setelah menikahinya aku akan menyuruh Ken untuk menyelidikinya. Bersambung.